Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji hipotesis dari dua variabel bebas. Misalkan di sini terdapat soal ya. Terdapat dua variabel minat belajar atau tiga variabel minat belajar, kinerja guru, dan hasil belajar. Nah, kita akan menguji hipotesis dari tabel ini dengan alfa 0,05. Kita langsung saja. Terlebih dahulu kita misalkan minat belajar itu sebagai variabel X1, kinerja guru sebagai variabel X2. Sedangkan untuk hasil belajar itu variabel Y. Nah, selanjutnya kita tentukan hipotesisnya. Ada dua hipotesis. Yang pertama itu H0 menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Yang hipotesis yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kita terlebih dahulu menghitung tabel ini menggunakan Excel. Di sini saya gunakan Excel agar lebih memudahkan dalam menghitung tabel. Kita pindah dulu ke Excel. Nah, di sini ada variabel X1. Variabel X1 itu minat belajar. X2 itu kinerja guru, yang Y ini nilai. Nah, terlebih dahulu kita cari untuk X1 kuadratnya. X1 pangkat 2 sama dengan X1 kita pangkatkan. Kemudian yang kedua, X2 kuadrat sama dengan X kita kuadratkan. Selanjutnya Y kuadrat sama dengan Y kita kuadratkan. Kemudian X1 dikali dengan X2 sama dengan X1 di X2. Selanjutnya X1 kali Y sama dengan X1 kali Y. Kemudian X2 kali Y. Setelah itu kita cari total dari semua variabel ini. Total dengan rumus sum Nah, setelah kita dapatkan semua variabel yang kita cari atau semua nilai yang kita cari, kita pindahkan ya tabel ini ke Word.
Ctrl C, kemudian paste. Yang pertama kita akan cari sigma dari X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat dengan rumus Sigma X1 kuadrat dikurang dengan Sigma X1 dikuadratkan. Dibagi dengan N. N itu jumlah data ya. Di sini terdapat 10 data. Kemudian kita masukkan nilai ini, total dari variabel yang kita gunakan. Pertama untuk Sigma X1 kuadratnya kan 23.000 dikurang Sigma X1 yang dikuadratkan. Sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 nya 460. Dibagi dengan banyaknya data 10. Hasilnya 1840. Kemudian yang kedua kita cari Sigma X2 kuadratnya. Kita copy Sigma X2 kuadrat dengan rumus Sigma X2 kuadrat dikurang dengan Sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma X2 kuadratnya 60.500 dikurang Sigma X2 770 dikuadratkan kemudian dibagi 10. Hasilnya 1210. Kemudian Sigma Y kuadrat. Sigma Y. Rumusnya Sigma Y kuadrat dikurang Sigma Y dikuadratkan dibagi N. Sigma Y kuadratnya 46.900 dikurang Sigma Y dikuadratkan 670 dibagi dengan N 10. Hasilnya 480. Kemudian kita cari Sigma X1 Y. Sigma X1 Y. Rumusnya Sigma X1 Y
dikurang sigma X1 kali sigma X2 dibagi N. X1 sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Sigma X1Y nya 31.300 dikurang sigma X1 kali sigma Y. Sigma X1 nya 460 dikali sigma Y nya 670 dibagi 10, hasilnya 480. Kemudian sigma X1 kemudian sigma X2 Y. Sigma X2 Y. Rumusnya sigma X2Y dikurang sigma X2 kali Y dibagi dengan N. Sigma X2Y nya itu 51.300 dikurang sigma X2 770, kemudian sigma Y nya 670 dibagi 10, hasilnya min 290. Kemudian kita cari sigma X1 kali X2. Rumusnya sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 kali sigma X2 dibagi dengan N. Sigma X1 X2 nya 35.100 dikurang sigma X1 460, sigma X2 nya 770 dibagi dengan 10, hasilnya min 320. Selanjutnya kita cari B1 nya. B1 dengan rumus sama dengan sigma X2 kuadrat sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y. Sigma X1Y dikurang dengan sigma X2Y sigma X2 dikali dengan sigma X1 X2 X2 dibagi sigma X1 kuadrat
kemudian dikali dengan sigma X2 kuadrat. Dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilainya. Sigma X2 kuadrat 1210 dikali sigma X1Y 480 dikurang sigma X2Y min 290 dikali sigma X1 X2 sigma X1 X2 min 326 dibagi dengan sigma X1 kuadrat 1840 dikali sigma X2 kuadrat 1210. Oke. Dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sigma X1 X2 nya min 320 dikuadratkan, maka hasilnya 0,23. Kemudian kita cari B2 nya. Rumusnya sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 dikurang sigma X1 kali Y dikali sigma X1 X2, kemudian dibagi sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat, kemudian dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Kita masukkan nilainya. Untuk sigma X1 kuadrat 1840 dikali sigma X2 nya sigma X2 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat ya, sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadratnya 1210 dikurang sigma X1Y 480 dikali sigma X1 X2 min 326, terus dibagi sigma X1 kuadratnya 1840 sigma X dikali dengan sigma X2 kuadrat 1210 dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan
min 320 dikuadratkan, maka hasilnya min 1 min 1,79. Untuk selanjutnya kita cari B0 ya. B0 rumusnya sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2. Kemudian dibagi dengan N. Sigma Y untuk yang sigma Y ini kita gunakan yang ini ya, sigma Y nya total 670 dikurang B1 nya kan nih 0,23 dikali dengan nih sigma X1 nya kita gunakan yang ini juga, totalnya 460 dikurang B2 nya min 1,79 dikali dengan sigma X2 nya yang total ini 770 kemudian dibagi dengan N nya 10 hasilnya 1942,25. Koma 5 194,25. Nah, setelah kita dapatkan nilai B1, B2 dan B0, kita cari nilai R kuadrat. Rumusnya B1 kali sigma X1 2 sigma X1 Y sigma X1 sigma X1 Y ditambah B2 kali sigma X2 Y sigma X2 Y dibagi dengan sigma Y kuadrat.
Kita masukkan nilainya. B1 0,23, sigma S1Y 480, B2 min 1,9, dikali sigma X2Y min 290, dibagi sigma Y kuadrat 480. Kemudian hasilnya 0,31. Setelah itu kita cari nilai R nya. R sama dengan nilai R itu akar dari R kuadrat, akar dari 0,31. 0,31 sama dengan 0,56. Kemudian kita tentukan nilai F hitungnya. F hitung itu dengan rumus R kuadrat dibagi dengan K. Nah, K ini jumlah variabel bebasnya ya. Maka nanti untuk nilai K ini 2, karena variabel bebasnya itu 2. Variabel bebas itu X1 dan X2. Dibagi dengan 1 min R kuadrat. Dibagi N kurang K kurang 1. Kita masukkan nilainya. R kuadrat ini kan 0,31. Nah, K nya itu 2. 0,31 bagi 2 hasilnya 0,155. Kemudian ini 1 kurang R kuadratnya 0,31. 1 kurang 0,31 kan 0,69. 0,69 dibagi N nya 10, K nya 2, dikurang 1, 10 kurang 2, 8, 8 kurang 1, 7. Berarti 0,69 bagi 7 hasilnya 0,10. Maka sama dengan 1,55. Nah, untuk F tabelnya kita cari dulu di K1. Di K1 itu N kurang 2, N kurang K, maka 10 kurang 2. Kemudian DK2 nya N kurang K kurang 1, 10 kurang 2 kurang 1. Maka tabelnya tabel dengan DK1
8. F tabel untuk A nya kan 0,05, jika 1 nya 8, jika 2 nya 7. Untuk F tabel ini nilainya itu 3,73. Nah, untuk F tabelnya nanti saya lampirkan di link deskripsi ya, untuk F tabel yang lengkap. Nanti kalian bisa lihat F tabelnya secara lengkap. Nilai F tabel ini saya dapatkan dari tabel tersebut, tabel F tabel. Kemudian kita lihat bahwa F hitung itu nilainya kurang dari F tabel. Kalau F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya itu diterima. Nah, F hitungnya kan 1,55, F tabelnya 3,73. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HU-nya diterima. Kalau F hitung itu lebih besar, maka HU ditolak. Jadi kesimpulan, tidak ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini adalah kesimpulannya dari soal dari tabel ini. Kita uji hipotesisnya, didapatkan bahwa HU-nya itu diterima dengan kondisi F hitung itu kurang dari F tabel. Maka kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Baik, demikian penjelasan dari uji hipotesis 2 variabel bebas. Sampai jumpa lagi di penjelasan berikutnya.